focussen op Vitesse en gewoon zo fit mogelijk blijven. Je het grote Oranje, ben je daarmee bezig geweest? Ik ben er niet mee bezig geweest, eerlijk gezegd. Ik had al aangegeven, wat ook het Indonesië verhaal, zeg maar. Dat is ook nog iets waar veel mensen op terugkomen. Maar ik heb... Percaya kan Coach Sintayong tanda tangan kontrak kan? Pasti. Ini A1 nih. Amin, A1 ini. Pasti aja ya. Saya juga percaya, Coach Sin tuh, saya percaya Coach Sin tuh cinta Indonesia. Kan saya pernah ketemu sama dia, sama kamu. Dia bilang dia pengen memajukan sepak bola Indonesia dan dia sudah cocok dengan Indonesia kan. Akhirnya ketemu ya? Ya. Gimana ya ketemu? Ya, congratulations. 축하드린다. Selamat. Ya, sama-sama. Indonesia 축구가 좀 많이 힘들었으면 좋겠다. Kita tolong untuk kemajuan sepak bola. Saya coba yang terbaik. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Miliano Jonathan sangat senang PSSI datangkan STY lagi pengganti Patrick Kluivert. Namun mengejutkannya lagi, STY datang ke Indonesia tak sendirian tapi bersama pelatih khusus striker yaitu Yeom Ki-hun. Bahkan timnas Arab Saudi dikabarkan rubah formasi secara mendadak karena dikira pelatihnya bukan STY. Terima kasih Pak Erick Thohir, timnas akan masuk Pildun beneran kalau begini jadinya, STY memang Josh Patrick out. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia kini tengah berada dalam situasi yang cukup menegangkan jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 babak keempat. Dua lawan berat sudah menunggu di depan mata, yaitu Arab Saudi dan Irak. Pertandingan pertama akan digelar pada 9 Oktober 2025 melawan Arab Saudi, kemudian dilanjutkan dengan duel kontra Irak pada 12 Oktober. Dua laga ini tentu menjadi sorotan besar publik sepak bola nasional. Sebelum menghadapi laga penentuan tersebut, timnas Indonesia sempat melakukan uji coba pada agenda FIFA Matchday. Sayangnya, hasil yang ditunjukkan tidak menggembirakan. Melawan Lebanon, tim Garuda hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Padahal, sejumlah pemain naturalisasi seperti Adrian Wibowo, Mauro Zylstra, hingga Miliano Jonathan sudah diturunkan untuk memperkuat lini serang. Namun kenyataannya, permainan tim tetap tumpul di lini depan. Strategi Patrick Kluivert yang masih mengandalkan pola total football ala Belanda terlihat kurang cocok diterapkan di skuad Indonesia. Bukan hanya itu, finishing para striker juga dinilai jauh dari harapan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ada masalah mendasar di sektor pelatih kepala, khususnya soal ketajaman lini depan. Erick Thohir tampaknya tidak ingin melihat timnas Indonesia menjadi bulan-bulanan lawan di babak penting kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober, dua laga tersebut benar-benar disebut sebagai pertandingan hidup dan mati. Sebab jika kalah, peluang Indonesia menuju Piala Dunia bisa tertutup rapat. Melihat kondisi itu, Erick Thohir langsung mengambil langkah tegas. Patrick Kluivert resmi dicopot dari kursi pelatih dan digantikan kembali oleh Shin Tae-yong. Keputusan ini muncul setelah Erick merasa kecewa dengan gaya kepelatihan Patrick. Terlebih lagi, beberapa waktu lalu Patrick mencoret 5 pemain muda potensial dan justru lebih memilih mengandalkan pemain senior yang sudah menurun dari sisi stamina. Keputusan mendadak ini diumumkan Erick pada malam hari setelah melalui rapat singkat bersama PSSI. Ia menegaskan bahwa sepak bola Indonesia tidak boleh diatur dengan cara yang tidak sesuai dengan karakter pemain. Erick ingin kembalinya Shin Tae-yong bisa membangkitkan semangat sekaligus menyelamatkan peluang Garuda menuju Piala Dunia. Sepak bola kita butuh arah yang jelas, bukan eksperimen yang justru bikin tim makin lemah. Saya tidak ingin melihat masa depan anak-anak muda kita dipatahkan hanya karena keputusan pelatih asing yang tidak paham kultur Indonesia, ujar Erick Thohir kepada wartawan malam ini. Keputusan PSSI mendatangkan kembali Shin Tae-yong ternyata membawa kejutan lain. STY kali ini tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh seorang pelatih khusus striker asal Korea Selatan, yaitu Yeom Ki-hun.
Kehadiran pelatih tambahan ini diyakini menjadi langkah serius untuk mengatasi masalah ketajaman lini depan yang selama ini menjadi kelemahan utama timnas Indonesia. Erick Thohir dalam konferensi pers menyampaikan bahwa sektor striker memang butuh perhatian ekstra. Finishing yang tumpul selama beberapa pertandingan terakhir menunjukkan adanya kelemahan teknis yang harus segera diperbaiki. Saya tidak mau lagi dengar alasan soal striker kita mandul. Saya ingin Miliano Jonathan, Mauro Zylstra, Adrian Wibowo kembali jadi mesin gol. Bahkan Ula Romeni harus lebih tajam lagi. Karena itu saya datangkan Yeom Ki-hun, seorang pelatih spesialis striker yang tahu bagaimana cara membentuk penyerang dengan mental haus gol, ujar Erick Thohir kepada wartawan malam ini. Di sisi lain, keputusan Erick ini mendapat sambutan positif dari para pemain, terutama Miliano Jonathan. Striker naturalisasi anyar ini menilai keputusan membawa pelatih khusus striker adalah langkah yang sangat tepat. Menurutnya, pola latihan yang diberikan Patrick Kluivert sebelumnya tidak pernah fokus pada pembenahan teknik penyelesaian akhir. Hal ini membuat para penyerang kesulitan menunjukkan performa maksimal di lapangan. Miliano secara terbuka menyatakan kegembiraannya dengan kedatangan STY bersama Yeom Ki-hun. Ia yakin metode latihan ala Korea Selatan akan jauh lebih efektif dalam membentuk striker yang kuat. Selama ini kami tidak pernah dapat pelatihan finishing yang benar-benar detail, kami hanya diminta bergerak sesuai pola total football yang sebenarnya tidak cocok dengan karakter pemain Indonesia. Tapi kini saya merasa optimis, karena dengan Yeom Ki-hun saya yakin kami bisa lebih tajam, bisa lebih percaya diri di depan gawang, dan yang paling penting, kami akan jadi penyerang yang bisa membawa Indonesia menang, ujar Miliano Jonathan kepada media Belanda. Semangat baru ini jelas memberi angin segar bagi timnas Indonesia. Dengan tambahan pelatih khusus striker, diharapkan lini depan bisa berubah total, dan menjadi senjata berbahaya saat menghadapi Arab Saudi maupun Irak. Kedatangan kembali Shin Tae-yong ke kursi pelatih timnas Indonesia ternyata membuat geger di kubu lawan. Arab Saudi, yang akan menjadi lawan pertama Garuda pada 9 Oktober, dikabarkan langsung mengubah formasi mereka secara mendadak. Hal ini disebut sebagai bentuk kewaspadaan terhadap sosok STY yang dinilai mampu meracik strategi kejutan. Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, bahkan secara terbuka memberikan instruksi kepada para pemainnya agar lebih giat berlatih. Ia menegaskan bahwa kehadiran STY bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Renard juga menyebut bahwa dirinya sudah mengingatkan skuad Arab Saudi untuk mempersiapkan fisik dan mental sebaik mungkin. Kami tahu bagaimana Shin Tae-yong bekerja. Dia pelatih yang sangat disiplin, punya taktik yang bisa membuat timnya tampil di luar dugaan, dan dia sudah membuktikan itu di level Asia. Jadi, kami tidak boleh lengah sedikit pun. Jika tidak hati-hati, Indonesia bisa jadi ancaman serius bagi kami, ujar Hervé Renard pelatih Arab Saudi kepada wartawan. Reaksi Arab Saudi ini tentu bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, STY sudah memberikan kejutan kepada mereka. Timnas Indonesia pernah menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Jeddah saat masih dilatih Roberto Mancini. Lebih dari itu, Indonesia juga sempat menumbangkan Arab Saudi di Gelora Bung Karno ketika Hervé Renard sudah memimpin tim tersebut. Dengan rekam jejak tersebut, tak heran jika Arab Saudi kini lebih berhati-hati. Formasi yang biasanya stabil, kini diracik ulang demi mengantisipasi gaya pressing cepat dan serangan balik mematikan ala STY. Situasi ini justru menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, karena lawan terlihat waspada berlebihan sehingga bisa membuka celah di lini pertahanan. Alasan mengapa Shin Tae-yong lebih layak memimpin timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak tidak hanya soal pengalaman, tetapi juga karena konsistensinya. Selama 5 tahun terakhir, ia sudah membangun fondasi tim secara bertahap. Ia tahu betul apa kekurangan pemain Indonesia dan bagaimana cara menutupinya. Selain itu, keunggulan STY ada pada kemampuan melatih fisik. Latihan keras ala militer Korea Selatan membuat para pemain mampu bermain 120 menit tanpa kehilangan stamina. Kedisiplinan yang ia terapkan juga menjadi faktor penting. STY tidak segan mencoret pemain yang malas atau tidak disiplin, meski pemain tersebut berstatus bintang. Inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa STY adalah sosok tepat untuk menghadapi 2 laga penentuan ini. Lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak butuh pelatih yang tidak hanya punya taktik, tapi juga keberanian mengambil keputusan keras. Lalu gimana guys, setuju juga kan kalau Shin Tae-yong lebih pantas memimpin timnas ketimbang Patrick Kluivert? Semoga saja kali ini Garuda bisa benar-benar terbang tinggi, bahkan tembus ke Piala Dunia.
Hoki Caraka pecah telur cetak gol perdana di Super League 2025/26 dan bikin publik heboh. Tapi timnas U23 Indonesia masih tanpa pelatih jelang SEA Games 2025. Kabar baik datang dari salah satu penyerang muda Indonesia, Hoki Caraka. Pemain berusia 21 tahun itu akhirnya mencetak gol perdana di ajang Super League musim 2025/26 bersama Persita Tangerang. Momen manis tersebut hadir ketika timnya berhadapan dengan Persijap Jepara pada Minggu, tanggal 21 September tahun 2025. Hoki melepas tendangan keras dengan kaki kanan yang gagal diantisipasi kiper lawan, Rodrigo Nascimento. Gol tersebut menjadi bukti ketajaman Hoki mulai kembali bersinar setelah sempat diragukan karena paceklik gol di level internasional. Sebelumnya, Hoki memang menjadi pilihan utama di lini depan timnas U23 Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ia tampil sebagai starter saat menghadapi Makau maupun Korea Selatan. Walau tidak menyumbangkan gol dalam dua laga itu, kehadirannya membuat Jens Raven, striker muda lain yang juga diproyeksikan sebagai calon bomber masa depan Garuda Muda, harus rela menunggu kesempatan di bangku cadangan. Menariknya, situasi serupa kini terulang di level klub. Hoki sudah lebih dulu membuka rekening gol bersama Persita, sedangkan Raven belum mampu mencatatkan nama di papan skor lantaran jarang mendapat menit bermain di Bali United. Pencapaian Hoki jelas membawa optimisme baru bagi pendukung sepak bola nasional. Namun, kabar positif ini kontras dengan situasi yang sedang dihadapi timnas U23. Hingga kini, skuad Garuda Muda masih belum memiliki pelatih kepala. Padahal, persiapan menuju SEA Games 2025 yang digelar pada awal Desember tinggal menyisakan waktu sempit. Dua jeda internasional tersisa pada Oktober dan November sejatinya sangat krusial untuk menggelar pemusatan latihan sekaligus mematangkan strategi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat berjanji bahwa sosok pelatih akan diumumkan dalam hitungan hari. Namun, janji tersebut tak kunjung terrealisasi hingga satu pekan berlalu. Situasi semakin rumit setelah Erick dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Tugas ganda ini membuat fokusnya terpecah, sementara publik menanti kepastian arah timnas U23. Gol perdana Hoki di Super League menjadi secercah harapan bahwa lini depan Garuda Muda tetap punya potensi besar. Akan tetapi, tanpa nahoda yang jelas, potensi itu dikhawatirkan tidak bisa dimaksimalkan di ajang sebesar SEA Games. Kini, yang ditunggu publik bukan hanya gol Hoki berikutnya, melainkan juga kejelasan siapa sosok yang akan dipercaya mengatur strategi timnas U23 menuju turnamen akhir tahun ini. Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu Prabowo Subianto di New York dan singgung rangkap jabatan Erick Thohir. FIFA janjikan dukungan besar untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar penting datang dari New York, Amerika Serikat. Presiden FIFA, Gianni Infantino, melakukan pertemuan resmi dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Momen tersebut menjadi perhatian dunia sepak bola karena memperlihatkan hubungan yang semakin erat antara Federasi Sepak Bola Internasional dengan Indonesia yang kini tengah berjuang mengembangkan prestasi di berbagai level. Infantino membagikan langsung potret kebersamaan dengan Prabowo melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya, pria asal Italia itu mengaku bangga bisa duduk satu meja dengan Presiden Indonesia. Baginya, kesempatan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga bentuk komitmen FIFA untuk terus mendorong kemajuan sepak bola tanah air. Yang menarik, dalam kesempatan itu Infantino turut menyinggung sosok Erick Thohir. Ia menyebut peran ganda Erick yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga. Meski jabatan rangkap tersebut sempat menuai pro dan kontra di dalam negeri, Infantino justru memberi apresiasi dan menilai Erick punya kapasitas besar untuk menjembatani kepentingan olahraga, baik di level nasional maupun internasional. Selain berbicara soal kepemimpinan, Infantino juga tak lupa menyampaikan dukungannya untuk timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa Garuda akan menghadapi ujian berat pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, dua tim yang punya tradisi kuat di level Asia.
Pertandingan krusial tersebut akan berlangsung pada bulan Oktober di Arab Saudi, dengan laga perdana menghadapi tuan rumah disusul pertemuan dengan Irak. Infantino menegaskan bahwa FIFA akan terus mengawal perkembangan sepak bola Indonesia, bukan hanya di level tim nasional, tetapi juga melalui pembinaan jangka panjang. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah dukungan finansial lewat program FIFA Forward, yang dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pengembangan talenta muda, serta peningkatan kualitas kompetisi domestik. Pertemuan antara Prabowo dan Infantino memberi sinyal positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dukungan langsung dari FIFA tentu akan menambah semangat pemain dan ofisial yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat di kualifikasi. Lebih dari itu, kerjasama ini diharapkan mampu membuka jalan agar sepak bola Indonesia semakin disegani, tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di kancah global. Erick Thohir lobi klub Eropa demi pulangkan pemain diaspora lebih cepat jelang laga panas kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni pulih dari cedera dan pandit Malaysia ingatkan Patrick Kluivert fokus total. Timnas Indonesia tengah memasuki fase persiapan penting jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 9 hingga tanggal 12 Oktober mendatang. Tahap ini dianggap sebagai salah satu momen paling krusial dalam sejarah Garuda karena akan sangat menentukan peluang menuju pentas dunia. Salah satu strategi yang disiapkan adalah langkah diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Ia aktif melobi klub-klub luar negeri tempat para pemain diaspora Indonesia berkarir agar bersedia melepas mereka lebih cepat dari jadwal. Tujuannya jelas, semakin cepat para pemain berkumpul, semakin matang pula persiapan tim sebelum menghadapi dua lawan tangguh, Arab Saudi dan Irak. Menurut Bung Harpa, keputusan ini lahir karena kesadaran bahwa tanpa persiapan maksimal, peluang Indonesia bisa sangat terancam. Skuad Garuda dijadwalkan tiba di Arab Saudi pada tanggal 6 Oktober tahun 2025. Hanya sehari setelahnya, mereka akan langsung menjalani sesi latihan resmi di lapangan pertandingan. Situasi ini jelas tidak ideal jika dibandingkan dengan Arab Saudi yang sudah lebih lama melakukan pemusatan latihan. Namun, PSSI menilai kondisi tersebut masih lebih baik ketimbang menunggu pemain datang terlambat akibat padatnya jadwal kompetisi Eropa. Beberapa nama, seperti Kelvin Verdong, bahkan masih harus melakoni pertandingan bersama klubnya Lille melawan PSG sebelum bergabung. Di tengah tantangan itu, kabar menggembirakan datang dari Ole Romeni. Penyerang andalan Indonesia yang sempat menepi akibat cedera pada Juli lalu kini mulai kembali bugar. Ia sudah mengikuti sesi latihan dan terus dipantau langsung oleh Quentin Jacoba selaku pelatih fisik tim nasional. Harapannya, dalam 2 minggu ke depan kondisinya semakin pulih sehingga bisa tampil penuh saat menghadapi laga berat melawan Arab Saudi maupun Irak. Perhatian publik terhadap persiapan Garuda juga datang dari luar negeri. Raja Isa bin Raja Akram Shah, pelatih berlisensi AFC Pro asal Malaysia, memberikan pandangannya. Menurutnya, Patrick Kluivert harus benar-benar memusatkan perhatian pada aspek teknis di lapangan, seperti pola permainan, konsistensi, dan efektivitas serangan. Sementara itu, urusan non-teknis sebaiknya diserahkan pada PSSI agar pemain bisa fokus sepenuhnya. Ia juga menekankan pentingnya kecerdasan emosional sebagai bekal menghadapi tekanan besar, baik dari lawan maupun suasana kompetisi. Dengan segala keterbatasan, seluruh elemen sepak bola Indonesia kini dituntut untuk menjaga semangat dan rasa percaya diri. Sebab, hanya dengan kombinasi persiapan matang, mental kuat, serta dukungan penuh dari seluruh pihak, skuad Garuda bisa mengubah tantangan besar ini menjadi peluang emas menuju Piala Dunia 2026. Erick Thohir buka suara usai hilangnya Miss Hilgers dan Marcelino dari daftar 28 pemain timnas Indonesia. Ketum PSSI minta JIZSDKK tetap fokus demi tiket Piala Dunia 2026. Menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perhatian publik tertuju pada daftar 28 pemain yang diumumkan Patrick Kluivert. Dari daftar tersebut, tidak ada nama Miss Hilgers maupun Marcelino Ferdinand. Meski begitu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung memberikan pernyataan yang menegaskan pentingnya semangat juang para pemain yang dipanggil.
Ia menekankan bahwa kekompakan dan kerja keras harus menjadi prioritas utama, apapun komposisi skuad yang ada saat ini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga besar di grup B, keduanya berlangsung di Arab Saudi. Pertandingan pertama dijadwalkan pada tanggal 9 Oktober tahun 2025 melawan tim tuan rumah, sebuah duel yang diprediksi berlangsung sengit karena Arab Saudi dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di kawasan Asia. 3 hari kemudian, Garuda kembali turun ke lapangan menghadapi Irak pada tanggal 12 Oktober dini hari waktu Indonesia. Kedua pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Indonesia, apakah mampu menjaga mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tetap hidup. Erick Thohir dalam keterangannya mengingatkan Jay Izzes dan seluruh anggota tim untuk tidak kehilangan fokus. Menurutnya, target utama adalah finish sebagai pemuncak grup, karena hanya dengan cara itu Indonesia bisa memastikan tiket otomatis ke putaran final. Meski demikian, ia juga menyadari jalannya pertandingan tidak akan mudah. Jika hanya mampu menempati posisi kedua, masih ada jalur lain melalui babak kelima kualifikasi. Dari situ, pemenang akan bertanding di babak play-off antar konfederasi untuk memperebutkan slot tambahan menuju Piala Dunia. Pesan semangat Erick ini dimaksudkan untuk menjaga moral skuad tetap tinggi. Hilangnya beberapa pemain penting memang menjadi bahan pembicaraan, tetapi bagi Erick, yang terpenting adalah seluruh pemain yang ada saat ini harus siap memberikan segalanya. Ia menilai Garuda masih memiliki banyak nama berkualitas yang mampu memberikan kejutan, baik di lini belakang maupun sektor serangan. Bagi publik, 2 laga di Arab Saudi menjadi ujian nyata apakah skuad asuhan Kluivert benar-benar siap bersaing dengan tim kuat Asia Barat. Kemenangan di salah satu laga akan sangat membantu menjaga peluang, sementara 2 kemenangan penuh akan membuka jalan lebih lebar menuju Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Dengan atmosfer dukungan penuh dari masyarakat, Erick berharap skuad Garuda bisa menjawab tantangan dengan performa terbaik. Mimpi tampil di panggung terbesar sepak bola dunia ada di depan mata, dan kini saatnya seluruh pemain membuktikan diri. Patrick Kluivert bikin kejutan coret Marcelino Ferdinand dari daftar 28 pemain timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan ini picu pro kontra meski sang gelandang pernah jadi pahlawan lawan Arab Saudi. Daftar 28 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia langsung memunculkan reaksi beragam dari publik. Dari sekian nama yang diumumkan, absennya Marcelino Ferdinand menjadi sorotan utama. Keputusan itu dianggap mengejutkan karena gelandang serang berusia 21 tahun tersebut selama ini hampir selalu menjadi bagian dari timnas Indonesia. Timnas Garuda dijadwalkan menjalani 2 pertandingan penting pada Oktober tahun 2025. Laga pertama mempertemukan mereka dengan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober di Stadion King Abdullah Sports City, Riyadh. 3 hari kemudian, Indonesia kembali berlaga di stadion yang sama melawan Irak. 2 pertandingan itu akan sangat menentukan langkah Indonesia, apakah mampu menjaga asa lolos ke Piala Dunia atau harus melewati jalur panjang ke babak berikutnya. Tidak hanya Marcelino, ada 3 nama lain yang juga tidak dipanggil, yakni Miss Hilgers, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Situasi masing-masing pemain disebut-sebut menjadi pertimbangan pelatih asal Belanda tersebut. Hilgers saat ini sedang menghadapi masalah dengan klubnya FC Twente di Eredivisie. Ivar Jenner masih dalam tahap pemulihan cedera sehingga menit bermainnya sangat terbatas bersama FC Utrecht. Sementara itu, Rafael Struijk kesulitan menunjukkan performa terbaik bersama Dewa United. Kasus Marcelino sedikit berbeda. Sejak hijrah ke Eropa, kariernya tersendat. Bersama AS Trencin, ia belum mendapatkan kesempatan debut. Sebelumnya, di Oxford United maupun KMSK Deinze, menit bermainnya juga sangat minim. Kondisi ini membuat Kluivert diyakini mempertimbangkan faktor kebugaran dan ritme pertandingan sebelum memutuskan tidak membawanya. Meski begitu, keputusan tersebut memantik perdebatan. Banyak pihak menilai Marcelino masih bisa memberikan sesuatu, terlebih pada pertemuan terakhir melawan Arab Saudi di Gelora Bung Karno, ia sempat menjadi salah satu pemain kunci dalam kemenangan 2-0. Dengan catatan itu, beberapa pengamat merasa pemain muda ini justru akan termotivasi tampil lebih bersemangat bila diberi kesempatan menghadapi tim yang sama. Salah satu suara datang dari Gusnul Yakin,
pengamat sepak bola sekaligus mantan pelatih Arema. Ia mengaku terkejut dengan tidak adanya nama Marcelino dalam daftar. Menurutnya, rekam jejak sang pemain di level internasional cukup menjanjikan. Namun, ia tetap menegaskan bahwa pelatih kepala tentu memiliki pertimbangan teknis dan non-teknis yang tidak diketahui publik. Keputusan Kluivert pada akhirnya menunjukkan bahwa kompetisi di skuad Garuda semakin ketat. Hanya mereka yang siap secara fisik, mental, dan performa di level klub yang akan mendapatkan kesempatan. Bagi Marcelino, absennya kali ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk kembali membuktikan kualitasnya di masa depan.